Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas memuji Tuhan dengan semua pekerjaan kita yang baik dipandu firman-Nya dari Injil Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Roma pasal 3 dikatakan semua orang telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan kalau karena perbuatan-perbuatannya. Maka karena itu kalau semua orang berdosa, sesungguhnya tidak ada hak daripada kita untuk sekali lagi menghakimi seseorang seolah lebih berdosa daripada kita. Justru firman ini yang kita ketahui bahwa semua orang telah berdosa harus memampukan kita untuk memaafkan dan mengampuni kesalahan sesama kita, karena tidak ada orang yang sempurna tidak berdosa. Dan pengetahuan akan semua orang telah berdosa harus juga menguatkan kita, dan kita pakai juga untuk memberikan semangat pembaharuan dan juga hidup baru kepada saudara kita yang terlanjur melakukan dosa dan menganggap dirinya adalah orang yang tidak dapat diampuni lagi. Karena ada saja orang ketika ada kesalahannya, dia menganggap bahwa dia tidak layak lagi mendapat pengampunan. Dan Tuhan sudah mengutuk, sudah menghukum dia dengan kehidupan yang sulit dan juga hukuman-hukuman yang tidak terkirakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih Tuhan lebih besar daripada amarahnya. Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang berdosa, tetapi Dia menginginkan orang yang jahat itu kembali kepada Tuhan supaya dia hidup. Maka dalam hal demikianlah Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, di dalam perikop bacaan kita hari ini, Tuhan mengajarkan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, yang memberikan pembelaan kepada seorang perempuan yang begitu gigih untuk meminta pertolongan dari hakim yang tidak takut akan Tuhan itu. Dalam perikop bacaan ini Tuhan Yesus menceritakan bahwa di sebuah daerah itu ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati orang lain seorang pun. Dan di kota itu juga ada seorang janda yang meminta hakim itu untuk membela perkaranya. Karena kegigihan janda tersebut yang datang terus-menerus berulang-ulang kali kepada hakim itu, akhirnya hakim itu berpikir, daripada dia datang terus dan kemudian dia nanti menyerang saya, baiklah saya membelanya. Seorang hakim yang tidak segan sama siapapun, yang tidak takut kepada Tuhan pun, ketika diminta berulang-ulang, dia mau juga membela perkara janda miskin. Poin yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah soal kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kita tidak bisa pasrah dan kemudian berputus asa akan kebersalahan kita. Tetapi kita harus bangkit, memohon dalam doa yang terus-menerus kepada Tuhan, supaya kita diampuni. Maka, apapun dosa, apapun kesalahan yang kita lakukan, percayalah, Tuhan tidak menginginkan kematian kita, tetapi Tuhan menanti-nantikan kita datang, berbalik dan bertobat, supaya kita hidup. Maka supaya dosa kita diampuni, tetaplah berdoa. Dalam hal ini, kalau dikatakan tetaplah berdoa, berarti ada doa yang terus-menerus yang kita lakukan. Dan dalam doa itu tentunya, hidup kita ada di dalamnya. Hiduplah di dalam doamu dan berdoa di dalam hidupmu. Kalau di dalam Roma 12 ayat 1 di sana dikatakan, saya menasihatkan kamu saudara-saudaraku supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Ketika kita memohon pengampunan akan kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan, itu harus ditunjukkan dalam kesungguhan doa-doa kita setiap hari dan juga dalam usaha memperbaiki kehidupan keseharian.
Misalnya kita merasa berdosa karena berbohong, tentunya mulai hari ini kita harus belajar mengatakan iya bila iya, tidak bila tidak. Tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, itu sama dengan ingkar akan semua permohonan pengampunan dosa kita. Bila kita memohon pengampunan kepada Tuhan karena kemarahan kita, sehingga kita melakukan perbuatan di luar kebenaran, bahkan melanggar hukum-hukum pidana yang ada di negara kita dengan membunuh orang lain misalnya, maka ketika hari ini kita memohon dan terus-menerus memohon, hidup kita harus diperbaharui untuk mau dapat mengendalikan diri dan dapat menguasai keinginan amarah dan juga tentunya semua keinginan daging kita. Dengan demikianlah nyata doa-doa kita di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun permohonanmu, apapun kerinduanmu, apapun pergumulan, dan apapun yang membebani hidupmu, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 7 Tuhan Yesus mengajarkan demikian, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih Tuhan yang melebihi luasnya samudera, atas pengampunan yang Tuhan tawarkan kepada kami dan Tuhan berikan melalui anak Yesus Kristus. Biarlah kasih dan pengampunan yang dari Tuhan menguatkan kami kembali kepada Tuhan apabila kami melakukan dosa-dosa, sehingga kami diampuni dan hidup. Maka ampuni juga kami akan semua kelemahan kami, dan kuatkan kami untuk beri pengampunan dan mengasihi sesama kami juga. Untuk itu Tuhan, Bapa yang menolong kami melakukan semuanya, dengan pertolongan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Amin. Selamat berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.